Tabi pun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Gegara bantal menimpa obat nyamuk, rumah di Lampung Selatan terbakar. Kawanan pembobol rekening bank modus ganja lubang kartu mesin anjungan tunai mandiri dibekuk di sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ratusan rumah di 3 desa di Lampung Timur rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sebuah rumah di Komplek Perumahan Bumi Wai Urang, Kalianda, Lampung Selatan, Rabu sore rusak berat akibat kebakaran yang diduga gara-gara obat nyamuk. Kobaran api dan kepulan asap tebal menyebabkan warga panik karena khawatir api menjalar ke rumah-rumah lain. Warga dan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat bergotong royong memadamkan api. Petugas menurunkan 3 mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran itu, sebagian atap dan perabotan rumah tangga korban rusak berat. Menurut pemilik rumah, kebakaran dipicu bantal jatuh menimpa obat nyamuk yang masih menyala. Api cepat membesar menjalar ke kasur hingga plafon dan atap rumah. Ya, pertama-tama anak katanya bakar obat nyamuk. Selesai bakar obat nyamuk, dia langsung ke masak ke dapur. Entah, sepertinya kata anak bantal jatuh menimpa obat nyamuk, terjadi api. Karena pada waktu saya lihat panas itu saya lihat dapur aman. Ternyata api tidak ada di kamar anak saya, sudah di atap dapur. Itu kejadian. Tapi keluarga selamat, Pak? Keluarga selamat semua, alhamdulillah. Cuman barang-barang nih habis semua. 11.55 saya ditelepon oleh Pak RT, Pak Solehudin, bahwa terjadi kebakaran di Hartono, Rumah Sartono. Segera saya perintahkan teman-teman yang bertugas untuk segera menuju lokasi. Nah, mengingat saya tahu persis Hartono ini adalah komplek perumahan, sehingga saya perintahkan untuk menambah unit. Jadi unit yang ada di kantor segera kemari. Kita turunkan 3 unit. Kemudian juga karena api juga sudah mulai membesar juga, 3 unit habis, kita supply juga dengan 2 kendaraan. Tadi sempat ngisi 2 kendaraan. Kebakaran tidak menjalar ke rumah lain dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Narkoba, nangarap toko. Kita ngerebukan. Iya, narkoba. Seorang pembobol rekening bank bermodus mengganja lubang mesin anjungan tunai mandiri atau ATM dibekuk di tengah sawah di Desa Rejosari, Pringsewu, Kamis siang. Penangkapan tersangka menyita perhatian banyak warga yang melihatnya dari jalan. Saat penangkapan, tersangka melakukan perlawanan hingga membuat jari seorang polisi terluka. Ia akhirnya berhasil dilumpuhkan dan tangannya diborgol. Dalam pengembangan lanjutan, seorang teman tersangka berhasil ditangkap. Tersangka bernama Aprianto, umur 30 tahun, dan Hengki Kurnia, umur 22 tahun, keduanya warga Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Menurut polisi, modus tersangka diawali dengan mengganjal lubang kartu di mesin ATM menggunakan lidi atau tusuk gigi. Keduanya menghafal PIN ATM korban saat berpura-pura membantu korban yang gagal menarik uang di mesin ATM. Saat korban lengah, kartu ATM korban ditukar dengan kartu ATM yang telah disiapkan tersangka. Tersangka kemudian menguras uang dalam rekening ATM korban di mesin lainnya. Dan Unireskrim ditemukan kejanggalan dengan cara kita membuka rekaman CCTV yang ada di perbelanjaan.
setelah kita lakukan penyelidikan, melakukan mapping tempat TKP dan lain sebagainya, kita menemukan petunjuk dan mengikuti pelaku yang hendak melakukan kejahatan berikutnya dan melakukan pengejaran, penangkapan terhadap pelaku dan diamankan di Polsek Prinseu Kota. Melakukan modus operandi dengan cara mengganjal mesin ATM. Kalau dari pengakuannya sudah berapa TKP itu? Sementara pengakuannya 2 yang dia lakukan, untuk korban baru 1 yang melapor. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita uang hampir 1 juta rupiah, peralatan mencuri berupa kartu ATM bodong dan sejumlah kartu ATM yang dicuri dari korban. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Prinseu. Nah, kamu ya. Baju semuanya. Baju-bajunya mana? Yuk. Pencuri motor bernama Rudi Ardian alias Ameng tidak melawan saat ditangkap di rumahnya di Desa Mataram Baru, Lampung Timur, Kamis dini hari. Tersangka mengakui perbuatannya dan menyerahkan motor hasil curiannya yang disembunyikan di dalam rumahnya kepada polisi. Tersangka mencuri motor warga yang sedang belanja di Pasar Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Identitas tersangka terungkap setelah terekam CCTV saat tersangka mendorong motor curiannya untuk dibawa pulang. Tim TK 308 presisi Polres Lampung Timur bersama dengan tim TK 308 Polsek Bandar Sri Bawono. Jadi pada pukul 23.30 jadi langsung mengamankan pelaku yang pelaku dengan inisial R yang pekerjaan sehari-hari dari pengojek. Nah, itu baru pertama kali atau? Dari keterangan dari si pelaku bahwa perbuatan ini baru dilakukan sekali. Nah, bisa ketemu itu ada GPS atau apa di motor? Kalau keterangan terkait masalah itu masih dalam proses penyelidikan, cuman ya bersama-sama karena kita dapatkan dari hasil rekaman CCTV. Karena pada saat kejadian tersebut ya kita lakukan penyelidikan berawal dengan adanya CCTV, lalu kita bersamaan ya dengan si pelaku. Makanya kita cepat untuk melakukan pengungkapan. Ya nggak tahu, Pak. Aku kesini udah nggak ada motor. Posisinya di sini, Bu ya. Waktu Ibu tahu, Ibu Ya nggak tahu. Tapi memang di sini, Bu ya. Katanya di sini, katanya. Jam berapa sih, Bu? Aku kesini jam 6:30. Udah hilang. Sudah hilang. Udah nggak ada kayak. Pas Ibu belanja ya? Ya aku kan buka ini. Oh, jualan Ibu ya. Pas di depan warung Ibu ya? Ya di sini aku nggak tahu. Tersangka berdalih baru 1 kali mencuri motor akibat terlilit utang. Motor hasil curiannya belum dijual akibat tersangka kebingungan mencari calon pembelinya. Malahnya ke atas. Apa? Sama siapa ngelakuin motor itu? Sendiri. Caranya gimana? Didorong. Didorong dari mana itu? Dari areal parkir? Iya. Nah, sampai mana? Di rumah. Sampai rumah. Sudah berapa kali? 1 kali. 1 kali. Buat apa kamu maling motor itu? Bayar utang. Selain itu, sebelumnya sudah pernah masuk penjara belum? Belum pernah. Baru pertama kali melakukan. Nyesel nggak? Mau bayar utang. Utang apa? Pinjam duit. Buat? Duitnya tuh pinjam buat apa? Bayar motor ya. Oh, untuk bayar kredit ya? Berapa jarak dari Motor curian tersangka yang belum dijual kini disita sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Hasib Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerima cicilan uang pengembalian kerugian negara sebesar 1,8 miliar dari terpidana Hengki Widodo alias Engsit yang terlibat kasus korupsi proyek perbaikan Jalan Insinyur Sutami, Bandar Lampung. Hingga Kamis siang kemarin, terpidana Hengki sudah 3 kali mencicil uang kerugian negara dengan total lebih dari 16 miliar rupiah. Proyek perbaikan jalan pada tahun anggaran 2018 hingga 2019 itu senilai 147,5 miliar rupiah. Kerugian negara akibat korupsi proyek itu sebesar 21,65 miliar rupiah. Kerugian negara yang sudah dikembalikan oleh terpidana kini baru 16 miliar rupiah dan masih kurang 6 miliar 650 juta rupiah. Uang pengembalian dari perkara korupsi tersebut kemudian disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.
uang yang telah disetorkan sejumlah 1.800.000.000 atas nama terpidana Hengki Widodo dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penyetoran uang pengganti kerugian negara tersebut telah disetorkan tindak pidana khusus melalui Bendara Perima Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, sehingga total uang pengganti yang berhasil dipulihkan oleh bidang tindak pidana khusus sebesar 16.850.000.000. Korupsi perbaikan jalan Insinyur Sutami menyeret 5 orang sebagai terpidana. Salah satunya adalah Hengki Widodo alias Engsit yang berperan sebagai pemilik proyek. Pada Juni 2023, Hengki Widodo alias Engsit divonis 7 tahun penjara, denda 300 juta rupiah, dan mengembalikan seluruh kerugian negara sebesar 21,65 miliar rupiah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.